Halo teman-teman, di sini kelompok 4 ingin menjelaskan penyertaan modal pada BUMN. Yuk kita masuk kepada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 3. A. Alasan, B. Cakupan, dan C. Tujuan. Dalam alasan sendiri, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan yang harus diwujudkan oleh negara adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, pemerintah melakukan investasi yang berbentuk penyertaan modal negara atau PMN yang diberikan kepada badan usaha milik negara atau BUMN dengan menggunakan sebagian pendapatan dalam APBN. Namun, yang terjadi pada kenyataannya, masih terdapat beberapa BUMN yang justru merugi, bahkan setelah digulirkan dana PMN tersebut. Maka dari itu, pemerintah perlu memperhatikan upaya dalam peningkatan kinerja investasi pemerintah pada badan usaha. Lalu yang kedua ada cakupan. Cakupannya meliputi pertama, tinjauan konseptual dan yuridis pelaksanaan penyertaan modal negara di BUMN. Yang kedua, pelaksanaan penyertaan modal negara di BUMN. Yang ketiga, tinjauan kinerja investasi melalui PMN pada BUMN. Yang keempat, rendahnya kinerja investasi pemerintah. Dan yang kelima, upaya-upaya peningkatan kinerja PMN. Untuk tujuannya sendiri, ada 3. Yang pertama, mewujudkan penyertaan modal negara yang selektif dan efisien. Yang kedua, peningkatan kinerja BUMN dengan adanya PNM. Dan yang ketiga, menimbulkan multiplier effect baik dari segi pendapatan secara agregat maupun peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi negara. Kemudian kita akan membahas situasi yang terjadi. Yang pertama, suntikan modal yang diberikan pemerintah kepada BUMN dinilai tak efektif mendorong kinerja perusahaan, justru memperberat beban fiskal. Kemudian yang kedua, menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance menilai bahwa kondisi tersebut menggambarkan bahwa penyertaan modal tak serta-merta digunakan untuk pengembangan bisnis perusahaan, melainkan untuk menutup kerugian yang diderita BUMN. Yang ketiga, usaha yang telah dilakukan oleh Kementerian BUMN untuk menyelamatkan BUMN yang pertama adalah mengevaluasi terhadap anak usaha, kedua memperbaiki core bisnis, ketiga membentuk holding asuransi, keempat membentuk klaster BUMN sesuai sektornya, dan kelima membagi kelompok perusahaan yang menguntungkan dan deadweight. Kemudian kita membahas tentang identifikasi masalah. Yang pertama, temuan BPK tentang bantuan pemerintah yang belum ditetapkan statusnya pada sejumlah BUMN. Status aset yang telah diserah terimakan tersebut belum jelas dari sisi pencatatannya, apakah sebagai modal atau sebagai utang. Masalah selanjutnya itu kemudian adalah kinerja BUMN yang masih lesu, ketidakpatuhan Dewan Direksi terhadap undang-undang juga sangat mempengaruhi tata kelola BUMN. Kemudian adanya penyaluran PNM kepada BUMN yang belum efektif. Efektivitas PMN yang disalurkan kepada negara sangat tergantung dari neraca tiap perusahaan, karena tiap perusahaan memiliki ruang untuk melakukan leveraging. Pada satu sisi BUMN harus menjalankan misi pembangunan, di sisi lain juga menjaga kesehatan neraca keuangan BUMN itu sendiri. Dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019. Sedangkan tata cara penyertaan modal negara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Landasan teori investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN dan atau perseroan terbatas lainnya dan dikelola secara korporasi, sehingga pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Tujuan melakukan PMN yaitu untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan perseroan terbatas. Ruang lingkup PMN ada terdiri dari 3, yaitu pendirian, penambahan PMN, dan pengurangan PMN. Yang ketiganya diusulkan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden disertai kajian bersama Menteri Negara BUMN dan atau Menteri Teknis.
Penambahan PMN bertujuan untuk memperbaiki struktur pemodalan, meningkatkan kapasitas usaha BUMN atau persoalan terbatas, dan penyelamatan perekonomian nasional. Pengurangan PMN dapat berupa penjualan saham milik negara, pemisahan anak BUMN menjadi BUMN, restrukturisasi perusahaan atau kuasi reorganisasi. Tata cara penyertaan modal negara harus ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Sumber dananya berasal dari APBN, kapitalisasi cadangan, atau sumber lainnya. Usulan rencana penambahan atau pengurangan PMN kepada Presiden harus dilakukan setelah alokasi PMN ditetapkan dalam APBN. Berikutnya adalah tinjauan terhadap kinerja investasi pemerintah pada BUMN. Kami mengambil beberapa kegiatan beserta indikatornya di lingkungan DJPB terkait investasi pemerintah. Bisa dilihat pada tabel yang tersedia. Lalu, secara tidak langsung PMN mempengaruhi maju atau mundurnya suatu perusahaan. Namun, tergantung bagaimana DJKN yang memiliki peran dalam memberikan arahan kepada perusahaan untuk memberikan guideline dan pembinaan yang baik kepada BUMN di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Keuangan. Dan selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kinerja investasi secara langsung pada BUMN, yaitu faktor yang mempengaruhi SDM, diantaranya lingkungan kerja yang baik, kelengkapan kerja pegawai, kemampuan pegawai, budaya kerja yang disiplin, kepemimpinan dari atasan, dan motivasi. Jika faktor yang mempengaruhi SDM ini tercapai, maka semakin mudah perusahaan dalam mencapai keberhasilan kinerja. Dan berikutnya adalah data terkait pengalokasian PMN dari pemerintah selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2015, PMN dialokasikan sebesar 65,6 triliun, 51,9 triliun di tahun 2016, 9,2 triliun di tahun 2017, 3,6 triliun di tahun 2018, 20,3 triliun di tahun 2019, sementara pada tahun 2020, PMN dialokasikan sebesar 18,73 triliun. Selanjutnya ada beberapa kasus bahwa kinerja investasi BUMN yang rendah. Salah satunya pada PT Pertani. Di tahun 2018, perusahaan menderita kerugian sebesar 83 miliar. Di sisi lain, Pertani pada tahun 2016 mendapatkan PMN sebesar 240 miliar. Kerugiannya disebabkan oleh masalah bisnis yang tidak efisien, beban bunga, dan perubahan kebijakan pemerintah dalam hal pengadaan benih. Dan yang terakhir adalah upaya-upaya peningkatan kinerja investasi pemerintah pada BUMN, yaitu pembenahan tata kelola BUMN yang diantaranya penerapan good corporate governance, meningkatkan penatausahaan dan pengelolaan BUMN, dan lain-lain. Yang kedua yaitu peningkatan efektivitas PMN melalui peningkatan koordinasi antara Menteri Keuangan dengan Menteri BUMN serta Menteri Teknis yang mengkaji kelayakan dari BUMN terkait. Penilaian kelayakan oleh Menteri Keuangan lebih diperketat lagi dengan menentukan kriteria kelayakan BUMN dalam menerima saluran dana PMN. Kesimpulan dan saran. Pemerintah selama ini cenderung melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal negara pada BUMN. Pelaksanaan penyertaan modal negara diharapkan dapat sejalan dengan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Namun, dalam perkembangannya, penyertaan modal negara pada BUMN dalam kurun waktu 4-5 tahun terakhir menunjukkan bahwa terdapat 7 BUMN yang mengalami kerugian walaupun sudah mendapat penyertaan modal negara dari pemerintah. Hal ini disebabkan oleh dua sisi, baik dari segi pemerintah yang dirasa masih kurang cermat dalam melakukan penilaian terhadap tiap usulan BUMN yang akan mendapatkan dana penyertaan modal, maupun dari pihak internal BUMN yang kurang lihai sehingga menyebabkan penyertaan modal di BUMN menjadi tidak optimal pemanfaatannya, bahkan mengalami kerugian. Oleh karena itu, sebelum melakukan penyertaan modal negara pada BUMN, sebaiknya pemerintah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa BUMN tersebut setidaknya memiliki sistem manajemen yang baik dan direksi yang taat kepada aturan undang-undang. Kemudian, pemerintah sebaiknya melakukan penilaian kelayakan BUMN yang disertai dengan kriteria secara jelas dan transparan. Kriteria yang dimaksud seperti pemilihan BUMN dengan kondisi keuangan yang sehat dan berprospektif tinggi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan apakah BUMN tersebut sesuai dengan nawacita dan tujuan NKRI. Dan yang terakhir, pemerintah perlu melakukan proses audit dan evaluasi guna mengetahui penggunaan alokasi penyertaan modal tersebut serta dapat menunjukkan tingkat keefisienan alokasi penyertaan modal negara pada BUMN terkait.